Bismillahirrahmanirrahim. Babun naskhi. Bermula ini adalah bab menjelaskan nasakh, menyalin hukum atau mengganti hukum. An-naskhu naklun au izalatun kama hakauhu an ahlil lisani fihima. An-naskhu bermula naskhu, naklun adalah memindah, au izalatun atau menghilangkan, kama seperti keterangan, hakauhu yang menceritakan siapa ulama terhadap ma, an ahlil lisani dari ahli bahasa, fihima dalam makna memindah atau menghilangkan. Ini maksud dari an-naskhu naklun. Nazum yang pertama adalah naskhun secara bahasa itu bisa dua maknanya, bisa naklun atau memindah artinya, bisa juga izalatun menghilangkan. Dan karena ini adalah naskhu dari sudut pandang bahasa, sehingga sumbernya adalah dari ahli bahasa, dari ahli lughat. Karena orang Arab mengatakan nasakhtu ma fi hadzal kitabi, nasakhtu ma fi hadzal kitabi, saya memindah tulisan yang ada dalam kitab ini. Di situ nasakho maknanya adalah memindah. Sehingga dengan ucapan orang Arab begini dan maknanya adalah memindah, naskhun punya arti secara bahasa memindah. Kemudian ada lagi ucapan orang Arab, nasakhot asyamsu azilla. Nasakhot asyamsu azilla, matahari menghilangkan terhadap bayangan atau naungan gitu. Nah, di sini nasakho maknanya adalah menghilangkan, sehingga makna menghilangkan juga menjadi opsi dari makna an-naskhu secara bahasa selain makna dia berupa memindah. Wa hadduhu raf'ul khitabil lahiki subuta hukmin bil khitabis sabiki. Wa hadduhu bermula pengertian naskhu. Raf'ul khitabi adalah menghilangkannya khitab, al-lahiki yang terakhir atau kedua, subuta hukmin terhadap tetapnya hukum, bil khitabi dengan khitab, as-sabiki yang dahulu atau pertama, raf'an dengan menghilangkan, ala wajihin atas metode, ata yang datang apa wajihin, laulahu andai tidak ada al khitab al lahik, lakana maka niscaya ada apa zaka hukum dengan khitab as-sabik itu sabitan yang tetap, kama huwa seperti halnya bermula hukum itu yang tetap, iza taroho ketika menjadi akhir, anhu dari khitab sabik, fi zamani dalam masanya, apama sesuatu, ba'dahu yang setelah khitab sabik, minal khitabi bermula khitab, asani yang kedua. Kemudian Syekh Syarafuddin Yahya al-Imriti dalam 3 nazom ini menjelaskan tentang pengertian nasikh ya. Nasikhun atau dalil yang menghilangkan hukum. Nanti ada istilah nasikhun, ada istilah mansukhun. Kalau nasikhun itu adalah dalil yang menggantikan hukum, Kalau mansukhun adalah dalil yang hukumnya dihilangkan.
Nah, kalau al-khitab al-lahik dalam nazom di atas maksudnya adalah nasikhun atau dalil yang menghilangkan hukum. Kalau khitab ashabik itu maksudnya adalah mansukh atau dalil yang hukumnya dihilangkan. Ini kalau khitab itu umum ya. Dia bisa mencakup teks atau makna tersurat dari ayat Al-Qur'an atau hadis. Itu namanya lafzun. Ya, khitab itu mencakup makna tersurat dari Al-Qur'an atau hadis. Contohnya seperti fala taqul lahuma uffin, jangan kamu berkata kasar kepada kedua orang tua. Itu makna tersurat dari ayat fala taqul lahuma uffin. Kemudian ada makna tersirat dari ayat tersebut. Makna tersiratnya adalah memukul kedua orang tua itu hukumnya juga dilarang. Sebab yang namanya memukul dan berkata kasar memiliki sisi kesamaan, yakni sama-sama menyakiti orang tua. Nah, itu namanya fahwal khitab. Kalau hukum memukul kedua orang tua namanya fahwal khitab. Artinya sebuah makna yang tersirat dari ayat Al-Qur'an atau hadis gitu. Kemudian nanti banyak lagi, ada mafhum mukhalafah, dan mafhum mukhalafah itu dibagi menjadi ada mafhum ghoyah, kemudian ada mafhum illat, dan banyak lagi. Khitab itu intinya adalah setiap dalil yang dilegalkan atau yang dianggap sebagai dalil oleh ulama ahli usul fikih ya. Jadi dalil itu bukan hanya sekedar makna tersurat yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis, tapi banyak lagi makna-makna tersirat yang tidak muncul dalam terjemah Al-Qur'an atau hadis. Nah, adanya khitab yang terakhir atau khitab yang kedua itu bisa menghilangkan ketetapan hukum yang dihasilkan oleh khitab yang pertama. Seperti kita contohkan adalah ayat ini, ayat tentang ini ya, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Ayat yang menjelaskan tentang iddah dari istri yang ditinggal mati suaminya. Itu kan ada dua ayatnya, ada yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra, yakni seorang istri yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian ada ayat lain yang berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Inti dari ayat yang ini bahwa wanita atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya adalah 1 tahun. Nah, karena ayat walladzina yutawaffawna minkum sampai akhir itu maknanya adalah iddah istri yang ditinggal mati adalah 1 tahun, begitu hukumnya. Kemudian muncul setelah turun ayat ini, muncul ayat baru, turun ayat baru yatarabbasna bi anfusihin, bahwa mereka cukup iddah 4 bulan 10 hari. Sehingga ayat yang menjelaskan iddahnya adalah 4 bulan 10 hari namanya nasikhun, karena dia menghilangkan hukum ya, menghilangkan hukum dari dalil yang berbunyi bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya itu iddahnya 1 tahun. Itu contoh konkret dari naskhun. Dan dalam nazom itu
metode dari nashun, metodenya adalah andai tidak ada nasihun atau andai tidak ada khitab yang kedua, maka hukum dari khitab yang pertama akan tetap eksis, akan tetap ada. Sehingga ini mengecualikan beberapa contoh, semisal ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya adalah ketika sholat Jumat dilakukan, maka kalian harus zikir kepada Allah dan meninggalkan jual beli. Nah, di sini ada larangan jual beli di saat sholat Jumat didirikan. Kemudian ada ayat yang setelahnya berbunyi faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bahwa ketika sholat Jumat sudah selesai dilaksanakan, maka kalian dipersilahkan untuk mencari rizki, termasuk berdagang gitu. Sehingga jual beli itu, larangan jual beli di pada saat sholat Jumat itu dibatasi sampai selesai sholat Jumat gitu. Untuk ayat faidza qudiyatis sholatu itu bukan ayat yang menghilangkan terhadap hukum dari larangan jual beli di saat sholat Jumat, tapi dia adalah menjelaskan terhadap batasan larangan jual beli pada saat sholat Jumat, yakni batas larangan tersebut adalah sampai selesai sholat Jumat dilaksanakan. Atau ayat lain semisal wa hurrima alaikum soidul barri ma dumtum huruma, kalian diharamkan untuk memburu hewan buruan selagi kalian dalam kondisi ihram, ya. Larangan berburu di saat ihram, larangan berburu karena kita dalam kondisi ihram. Kemudian ada ayat lain wa idza halaltum fasqodu, ketika kalian sudah lepas dari ihram, sudah dalam kondisi halal, maka berburulah. Artinya maka kalian diperbolehkan untuk berburu. Sehingga larangan berburu hewan itu karena sebuah alasan berupa kondisi ihram. Kemudian ayat yang mempersilahkan berburu ketika sudah tidak ihram itu bukan nasikh, bukan dalil yang menghilangkan terhadap hukum dari larangan berburu di saat ihram, tapi dia adalah penjelas bahwa larangan berburu itu hanya berlaku karena kondisi ihram gitu. Itu maksud dari rof'an ala wajin ata laulahu lakana zaka sabitan kamahu, artinya cara kerja dari nashun, cara kerja dari nasihun, kemudian mansuhun, kemudian ada hukum yang dihilangkan adalah seandainya tidak ada khitab yang kedua, seandainya tidak ada nasihun, maka hukum yang dihasilkan oleh khitab yang pertama, ya, akan tetap eksis, akan tetap ada seperti contoh-contoh yang tadi. Kemudian idza tarokho anhu fi zamani ma ba'dahu minal khitabi tsani, itu maksudnya syarat dari nasihun adalah dia harus turun setelah dalil yang pertama. Dalil yang kedua harus turun secara harus turun setelah khitab yang pertama, seperti ayat yang tadi, ayat yang menjelaskan tentang iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya itu, ayat yang pertama 1 tahun. Kemudian setelah itu turun ayat lain yang menjelaskan bahwa iddahnya istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ayat yang menjelaskan iddah
wanita yang ditinggal suami adalah 4 bulan 10 hari, itu turunnya setelah ayat yang menjelaskan iddahnya istri yang ditinggal mati suami adalah 1 tahun gitu. Seandainya nasihun tidak turun setelah mansuhun, nanti ya akan ada paradoks, nanti masuknya di bab lain, bukan di bab nasih dan mansuh. Dan dalam usul fikih yang namanya nashun, yang namanya mengganti atau menghilangkan hukum, itu hal yang mungkin ya, hal yang termasuk realistis. Karena kalau seandainya Allah memberlakukan hukumnya di dunia itu dengan mempertimbangkan maslahat, maka tentu ketika hukum yang awal sudah dinilai tidak maslahat bagi era yang selanjutnya, maka hukum itu akan diganti dengan hukum yang lain. Contoh semisal tadi ya, iddahnya istri adalah 1 tahun. Mungkin di era-era awal Islam itu maslahatnya besar, tapi di era selanjutnya mungkin maslahatnya kurang, dan lebih besar maslahatnya apabila iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Ya mungkin karena mental orang-orang ketika ditinggal oleh pasangannya itu dia akan segera mencari pasangan yang lain. Itu maksud dari kemungkinan ya, atau sudut pandang mungkinnya terjadi nashun, mungkinnya terjadi penyalinan hukum atau pergantian hukum. Ini sama seperti halnya kita meminum obat. Mungkin di saat kita sakit itu baik, mengkonsumsi obat baik, hukum mengkonsumsi obat baik ya. Tapi kalau seandainya kita sudah sehat, maka hukum mengkonsumsi obat ini tidak baik lagi, tapi diganti dengan hukum yang lain, semisal mengkonsumsi apa gitu kan. Itu andai Allah memberlakukan maslahat dalam hukum-hukum Allah ini di dunia. Tapi kalau seandainya ini seperti cara berpikir Mu'tazilah ya, yang mengatakan bahwa Allah memberlakukan hukum di dunia itu harus maslahat, maka mereka tidak bisa menolak terhadap realitas adanya nashun, karena hukum itu kalau seandainya diganti dengan yang lain atau dihilangkan tanpa adanya ganti, itu pasti maslahat, dan itu sesuai dengan kehendak Allah gitu maksudnya. Tapi kalau seandainya Allah memberlakukan hukum di dunia itu tidak tidak pasti ada maslahat, ya terserah Allah, karena memang Allah itu berhak melakukan apapun. Nah, intinya untuk nazom yang pertama, an-nashu naklun au izalatun adalah makna dari nashun secara bahasa ya. Secara bahasa dia maknanya adalah memindah atau menghilangkan. Kalau makna nashun secara istilah syara atau secara usul fikih, maknanya adalah menghilangkan hukum yang ditetapkan oleh dalil pertama, dihilangkan dengan dalil yang kedua. Dengan metode andai tidak ada dalil kedua, maka hukum akan tetap ada, dan dengan syarat dalil yang kedua harus turun setelah dalil yang pertama. Itu pengertian nashun secara istilah. Kalau yang ada dalam nazom wahaduhu raf'ul khitobil lahiki, itu merupakan pengertian dari nasihun ya, pengertian dari nasihun atau dalil yang menyalin atau dalil yang menghilangkan hukum. Kemudian wajaza nashur rosmi dunal hukmi,
Kadzaka nashul hukmi dunar rosmi wa nashu kullin minhuma. Wajaza dan boleh apa nashur rosmi menghilangkan tulisan Al-Quran dunal hukmi dengan tanpa menghilangkan hukumnya. Kadzaka itu seperti boleh tersebut, nashul hukmi bermula menghilangkan hukum tulisan Al-Quran, dunar rosmi bukan tulisan Al-Quran, wa nashu kullin dan menghilangkan masing-masing minhuma dari tulisan Al-Quran dan hukum Al-Quran. Nah, ini pembagian nashu dari segi target atau objek yang dihilangkannya itu apa. Yang pertama adalah menghilangkan hukum sebuah tulisan Al-Quran. Artinya kalau seandainya ada tulisan ya, kemudian dia dihukumi sebagai Al-Quran, maka konsekuensinya adalah kita haram memegangnya. Kemudian orang junub juga haram membaca tulisan tersebut. Semisal alhamdulillahirabbil alamin, itu kan jelas kalau seandainya kita tidak punya wudu, kita tidak boleh menyentuh tulisan tersebut karena tulisan tersebut dihukumi sebagai tulisan Al-Quran. Dan orang junub membaca tulisan tersebut hukumnya adalah haram kalau seandainya tujuan dia dengan membaca adalah membaca Al-Quran gitu. Itu hukum dari tulisan Al-Quran maksudnya. Kalau hukum dari Al-Qurannya maksudnya adalah makna tersurat atau tersirat dari Al-Quran. Dan yang namanya bagian pertama dari nashun itu hanya sekedar menghilangkan hukum kekuranan sebuah tulisan Al-Quran tanpa menghilangkan hukum dari makna yang ada dalam tulisan tersebut. Contoh ya, langsung seperti riwayat dari Imam Al-Baihaqi bahwa di era awal Islam itu ada ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha al-batat. Nah, ini ayat Al-Quran di era awal Islam, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya sampai akhir adalah ayat Al-Quran. Tapi dengan pergeseran zaman, tulisan ini dihilangkan hukum kequranannya. Sehingga kalau di era awal membaca bagi orang yang junub membaca tulisan ini hukumnya haram. Tapi kalau di era setelah tulisan ini tidak dihukumi Al-Quran atau hukum kequranannya dihilangkan, maka tidak haram bagi orang junub membacanya gitu. Nah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zayanaya farjumuha ini memiliki makna tersurat berupa bahwa seseorang yang zina itu nanti harus diranjam. Ya, orang zina muhson harus diranjam. Itu hukum dari tulisan asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Dan hukum diranjamnya orang yang zina muhson ini tidak ikut hilang seiring hilangnya hukum kekuranan dari tulisan asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Buktinya apa? Ya, Nabi Muhammad juga meranjam orang-orang yang zina muhson gitu. Sehingga dengan hadis Nabi, hadis fi'li Nabi berupa meranjam orang yang zina muhson, ini menunjukkan bahwa ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya secara hukum dari hukumnya masih eksis, masih ada, meskipun secara tulisan asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu tidak dihukumi sebagai tulisan Al-Quran lagi. Kemudian macam yang kedua adalah dibalik. Yang dihilangkan adalah hukum dari
makna tersirat Al-Qur'an, tapi tulisannya tidak tidak dihilangkan dari Kequr'anan, seperti ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa mereka diwajibkan fidyah. Nah, ayat ini masih dihukumi Al-Qur'an, ya. Tulisan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, bacaan ini masih dihukumi sebagai Al-Qur'an, sehingga konsekuensinya ketika ada tulisan ini kita haram memegangnya seandainya tidak punya wudu. Kemudian bagi orang yang junub juga diharamkan membaca tulisan ini, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, sehingga secara tulisan bacaan atau tulisan ini masih dihukumi Al-Qur'an. Tapi hukum dari tulisan ini atau makna yang terkandung dari tulisan ini itu dihilangkan hukumnya. Kan makna dari ayat ini adalah orang yang mampu untuk berpuasa diwajibkan untuk memilih dua hal. Dia bisa puasa, bisa juga untuk membayar fidyah. Di era awal Islam begitu. Ketika datang bulan Ramadan, orang-orang yang mampu untuk menjalankan puasa boleh untuk berpuasa, untuk menggugurkan kewajibannya, boleh juga tidak berpuasa tapi dia membayar fidyah. Nah, hukum diperbolehkan memilih antara puasa dan membayar fidyah ini dihilangkan dan digantikan dengan hukum wajib puasa bagi orang yang mampu gitu. Ketika datang bulan Ramadan, tidak ada lagi pilihan berupa boleh membayar fidyah bagi yang mampu, ya. Ini pembahasannya soalnya bagi yang mampu. Di era awal Islam, orang-orang yang mampu berpuasa itu diperbolehkan memilih puasa atau membayar fidyah. Tapi seiring berjalannya zaman, hukum ini dihilangkan dan diganti dengan hukum wajib untuk berpuasa. Gitu. Ini bagian yang kedua, yakni hukumnya dihilangkan tapi tulisan Kequr'anannya tidak dihilangkan. Kemudian wanashu kullin minhuma, itu bagian yang ketiga, yakni hukum tulisannya sebagai Al-Qur'an dihilangkan, begitu juga hukum dari makna yang terkandung dalam tulisan tersebut. Seperti riwayat dari Sayyidah Aisyah bahwa awal mula hukum yang diturunkan oleh Allah tentang seseorang yang bisa menjadi mahram sebab menyusu terhadap orang lain adalah 10 kali susuan, ya. Tentang masalah bab rodoah, ketika ada seorang bayi yang kurang dari usia 2 tahun, ketika dia menyusu terhadap perempuan lain dan menyusunya ini sebanyak 10 kali, maka si bayi akan menjadi mahram dengan wanita yang memberikan dia ASI gitu. Dan jumlahnya di era awal Islam adalah 10 kali. Nah, dan memang ada ayat Al-Qur'annya yang menjelaskan hal tersebut, sehingga tulisannya ada, hukumnya pun ada. Tapi seiring berjalannya waktu, tulisan dan hukum ini dihilangkan, disalin atau diganti dengan dengan tulisan beserta hukum yang mengatakan bahwa susuan yang menyebabkan mahram itu cukup 5 kali, ya. Kemudian bergeser lagi, ayat yang menjelaskan tentang susuan 5 kali ini dihilangkan, dinasakh.
tapi hukumnya tidak dinasakh gitu. Hukumnya tetap ada. Lah ini adalah bukti bahwa macam yang ketiga ya, bahwa tulisannya dihilangkan, kemudian hukumnya juga dihilangkan, yakni dalam contoh susuan yang menyebabkan mahram adalah 10 kali susuan. Ini tulisannya dihilangkan dari Kequranan, hukumnya juga dihilangkan dari syariat Islam. Gitu. Kemudian ila badalin, pada ganti, wadunihi dan tanpa badal. Wadzaka bermula tanpa badal, takhfifun adalah meringankan. Hasol yang hasil apa takhfifun. Kemudian kalau seandainya ada hukum yang dihilangkan ya, ada hukum yang dihilangkan, ini ada dua pembagian lagi. Ada yang ada gantinya, kemudian yang nomor 2 tanpa ada gantinya. Kalau seandainya tanpa ada gantinya, jelas ini sesuatu yang meringankan terhadap umat Islam. Contoh semisal yang ada gantinya itu seperti hukum orang Islam ketika sholat adalah menghadap Baitul Maqdis ya. Orang Islam ketika sholat maka mereka wajib menghadap Baitul Maqdis. Nah, hukum ini ditetapkan dengan sunnah fi'liyah Nabi. Artinya Nabi ketika sholat di awal-awal ya, beliau menghadap ke Baitul Maqdis dan ini menjadi hukum syariat. Kemudian hukum wajib menghadap Baitul Maqdis ketika sholat ini dihilangkan hukumnya dan digantikan dengan hukum yang lain yang diambilkan dari firman Allah, fawalli wajhaka syatrol masjidil haram ya, hadapkanlah badanmu ke arah Masjidil Haram. Nah, berarti hukum menghadap Baitul Maqdis ketika sholat ini dihilangkan, kemudian diganti dengan menghadap ke Masjidil Haram gitu. Sehingga ada gantinya, bukan cuma sekedar dihilangkan tapi juga ada gantinya. Sehingga dalil Al-Qur'an yang berbunyi fawalli wajhaka syatrol Masjidil Haram merupakan nasihun atau dalil yang menyalin atau menghilangkan terhadap hukum berupa sholat menghadap Baitul Maqdis, yang hukum ini ditetapkan oleh sunnah fi'liyah Nabi. Dan sunnah fi'liyah Nabi ini namanya adalah mansukh atau dalil yang hukumnya dihilangkan. Nah, ya ini contoh yang ada gantinya ya, yang ada gantinya. Atau contoh lain yang seperti masalah iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya. Itu era awal Islam adalah selama 1 tahun ya. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 1 tahun. Hukum ini dilandasi oleh ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ya, bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya adalah 1 tahun gitu. Kemudian hukum ini dihilangkan, hukum iddah selama 1 tahun ini dihilangkan dan digantikan oleh hukum yang lain berupa masa iddah mereka adalah 4 bulan 10 hari
yang diambilkan dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi yatarobasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asro. Wanita yang ditinggal mati suaminya cukup untuk iddah selama 4 bulan 10 hari. Ya. Itu contoh menghadap kiblat salat ya. Ketika salat menghadap Baitul Maqdis dan dihilangkan hukumnya, kemudian diganti dengan menghadap Masjidil Haram, kemudian hukum iddah wanita yang ditinggal mati suaminya selama 1 tahun dihilangkan dan digantikan oleh hukum iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya hanya 4 bulan 10 hari. Ini termasuk nashun yang ada gantinya. Kalau untuk nashun yang tidak ada gantinya adalah seperti contoh wajibnya menyediakan sedekah ketika berkunjung kepada Nabi. Wajibnya menyediakan hadiah kepada Nabi di saat orang Islam sowan atau bertamu kepada Nabi. Hukum ini diambilkan dari ayat idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ayat ini memberikan sebuah makna bahwa menurut ulama ya, bahwa wajib hukumnya menyediakan hadiah kepada Nabi ketika orang muslim berkunjung kepada Nabi. Dan hukum wajibnya menyediakan hadiah kepada Nabi ketika berkunjung ini dihilangkan ya, hukum wajibnya dihilangkan dan tidak ada penggantinya gitu. Tidak ada pengganti dari hukum wajibnya menyediakan hadiah kepada Nabi ketika bertamu kepada Nabi. Iya. Ini contoh yang menghilangkan hukum tanpa ada ganti. Kemudian wajaza dan boleh aidon juga apa kaunu dzalikal badali, adanya pengganti tersebut itu akhofa lebih ringan au asyadda atau lebih berat mimma dari hukum qad batol yang sungguh telah batal apa ma. Kalau seandainya ada hukum yang dihilangkan dan ada pengganti hukumnya ya, maka hukum penggantinya ini ada kalanya lebih ringan atau lebih berat. Kalau untuk contoh yang lebih ringan itu seperti seperti ini wajibnya seorang muslim membela diri atau membalas orang kafir yang jumlahnya adalah 10 kali lipat. Nah, ini hukumnya dihilangkan dan diganti dengan hukum lain bahwa wajibnya seorang muslim menghadapi orang kafir itu ketika jumlah orang kafir adalah maksimal 2 kali lipat. Ini ayatnya fa iyyakum minkum mi'atun iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Jika kalian 20 orang maka kalian harus melawan 200 orang kafir. 20 berbanding 200 adalah 1 banding 10. Artinya ketika ada orang kafir 10, kemudian orang muslim cuma 1, maka si muslim 1 ini wajib untuk memerangi 10 orang kafir itu. Itu di era awal Islam. Artinya wajibnya jihad itu maksimal ketika orang kafir jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak dari orang muslim. Itu kalau seandainya lebih dari itu, maka ya tidak wajib jihad.
Tapi hukum wajib perang ketika orang kafir berjumlah 10 kali lipat ini dihilangkan dan digantikan dengan hukum yang lain berupa wajibnya perang dengan orang kafir adalah ketika orang kafir berjumlah 2 kali lipat. Semisal orang muslim cuma 10, kemudian orang kafir berjumlah 20. Maka orang muslim wajib perang melawan 20 orang kafir. 10 berbanding 20 adalah 1 banding 2. Kalau seandainya orang kafir berjumlah 21 atau lebih, maka ya orang muslim tidak wajib jihad melawan orang kafir karena lebih dari 2 kali lipat, begitu. Nah, ini merupakan nashun atau menghilangkan hukum kemudian mengganti hukum tersebut dengan hukum yang lain dan penggantinya lebih ringan ya. Karena perang melawan 2 orang kafir ini lebih ringan dibandingkan perang melawan 10 orang kafir. Hukum awal adalah wajib perang melawan 10 orang kafir, kemudian hukum ini dihilangkan dan diganti dengan hukum berupa wajib perang melawan orang kafir yang berjumlah 2 kali lipat. Dan penggantinya ini lebih ringan. Kalau contoh hukum yang dihilangkan kemudian diganti dengan hukum lain yang lebih berat itu seperti contohnya yang di atas itu ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun, bahwa orang-orang Islam ketika datang bulan Ramadan mereka diperbolehkan kewajibannya ya, kewajibannya mereka punya 2 opsi, yakni berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian hukum ini, hukum diperbolehkan memilih antara puasa atau membayar fidyah dihilangkan dan diganti dengan hukum yang lain berupa wajibnya berpuasa. Tidak bisa digantikan dengan membayar fidyah. Dan penggantian hukum ini termasuk hal yang berat karena ya wajar kalau seandainya seseorang diberikan 2 opsi itu relatif lebih ringan dibandingkan seseorang hanya diberikan 1 opsi gitu. Kemudian summal kitabu bil kitabiyun sahu. Summal kitabu bermula ayat Al-Qur'an itu yunsahu disalin apa Al-Kitabu bil kitabi dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Ini realitas ya, bahwa nasikh dan mansuh itu kriterianya bagaimana. Terkadang yang namanya nasikhun atau dalil yang menyalin hukum itu berupa Al-Qur'an, dan yang disalin hukumnya juga berupa Al-Qur'an. Itu maksud dari summal kitabu bil kitabi yunsahu. Contohnya seperti ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan, seperti contoh tentang 2 ayat Al-Qur'an yang menjelaskan masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ayat yang pertama, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, bahwa masa iddahnya adalah 1 tahun. Ini disalin oleh ayat Al-Qur'an yang lain yang berbunyi yatarobasna bi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra, yakni masa iddahnya cuma 4 bulan 10 hari. Nah, ini contoh nashun yang dimana nasikhun atau dalil yang menyalinnya berupa Al-Qur'an, dan dalil yang disalin mansuhunnya juga Al-Qur'an. Kasunnatin bisunnatin fatun sahu. Kasunnatin seperti halnya hadis, bisunnatin dengan hadis yang lain, fatun sahu maka disalin apa sunnatun. Seperti halnya hadis dinasakh oleh hadis yang lain.
Hadis disalin dengan hadis yang lain. Seperti masalah ziarah kubur ya. Jadi ada hadis yang mengharamkan ziarah kubur, kemudian hukum dari haramnya ziarah kubur dihilangkan dan digantikan oleh hadis lain yang berbunyi untuk yang menjelaskan bahwa ziarah kubur tidaklah diharamkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ya fazuruha. Awalnya aku Nabi Muhammad melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha, kemudian ziarahilah kuburan. Artinya dengan hadis ini menyalin atau menasakh terhadap hadis yang melarang untuk ziarah. Walam yajuz ayun sakhol kitabu bisunnatin. Walam yajuz dan tidak boleh apa ayun sakho disalin apa alkitabu ayat Al-Quran bisunnatin dengan hadis. Bal aksuhu justru bermula kebalikan dari naskhul kitab bisunnatin, sawabun adalah sesuatu yang benar. Kemudian yang namanya Al-Quran disalin dengan ayat Al-Quran yang lain itu boleh. Hadis disalin dengan hadis yang lain boleh. Kalau seandainya hadis disalin dengan Al-Quran itu juga boleh, sebab Al-Quran lebih kuat dibandingkan hadis. Nah, yang menjadi perkhilafan ulama adalah ayat Al-Quran disalin oleh hadis, dinasakh oleh hadis. Ini boleh atau tidak? Menurut sebagian ulama ini tidak boleh. Artinya tidak boleh itu tidak terjadi gitu. Karena ada ayat yang berbunyi kul ma yakunuli an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, bahwa Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan saya tidak berhak untuk mengganti Al-Quran. Saya tidak berhak mengganti Al-Quran. Ini kan permintaan dari orang kafir pada saat itu ya. Kemudian turun ayat ini. Nah, ayat ini dijadikan sebagai dasar oleh ulama yang tidak memperbolehkan hadis menyalin Al-Quran. Karena ada larangan kepada Nabi Muhammad mengganti Al-Quran dengan yang lain, termasuk dengan hadis. Tapi menurut ulama lain, hukum dari menyalin ayat Al-Quran dengan hadis adalah boleh. Ini berdasarkan ayat Al-Quran juga, maksudnya ada dalilnya juga, yakni wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, bahwasanya aku Allah menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjelaskan kandungan dari apa yang ada dalam Al-Quran kepada manusia. Gitu, sehingga hadis itu divonis bukan sesuatu yang menggantikan ayat Al-Quran, tapi justru sebagai penjelas dari ayat yang ada dalam kandungan Al-Quran. Atau memang karena yang namanya hadis itu bukan ucapan Nabi secara murni, tapi yang namanya hadis merupakan tuntunan dari Allah gitu, bukan ucapan sembarangan atau bukan perilaku sembarangan atau bukan takrir sembarangan dari Nabi. Yang namanya hadis itu bukan hal yang sembarangan, tapi itu merupakan sesuatu yang memang tuntunan dari Allah, seperti yang seperti dalam ayat Al-Quran wa ma yantiqu anil hawa, bahwa Nabi tidak mengatakan sesuatu yang berasal dari hawa nafsunya. Itu in huwa illa wahyu yuha, semua yang diucapkan oleh Nabi merupakan wahyu dari Allah. Sehingga dengan dalil-dalil ini ulama-ulama mengatakan bahwa sah-sah saja yang namanya ayat Al-Quran disalin dengan hadis. Kemudian wazu tawaturin bimislihi nusikh,
wa ghairuhu bi ghairihi falyantasih. Wa dzu tawaturin bermula dalil yang mutawatir bimislihi dengan sesamanya dalil mutawatir itu nusih disalin apa dzu tawaturin. Wa ghairuhu bermula selain dalil mutawatir bi ghairihi dengan selain dalil mutawatir itu fal yuntasakh maka hendak menjadi tersalin apa ghairuhu. Kemudian maksud dari wazu tawaturin bimislihi nusih, dalil itu secara global ya, entah itu Al-Quran atau hadis, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kalau mutawatir itu ya yang memenuhi beberapa syarat ketat. Kalau ahad itu yang lebih rendah dari mutawatir. Nah, dalil mutawatir ini bisa disalin dengan dalil mutawatir yang lain. Begitu juga dalil ahad bisa disalin oleh dalil ahad yang lain gitu. Nanti untuk menentukan dalil ini termasuk mutawatir atau termasuk ahad, bukan kita yang menentukan, tapi ulama yang memiliki kredibilitas pengetahuan yang mumpuni untuk mengklasifikasi mana dalil yang termasuk mutawatir dan mana dalil yang termasuk ahad. Waqtaro qaumun naskha ma tawataro bi ghairi waqsu hatman yuro. Waqtaro dan memilih siapa kaumun sekelompok ulama naskha ma terhadap tersalinnya dalil tawataro yang mutawatir apa ma bi ghairihi dengan selain dalil mutawatir. Wa aksuhu bermula kebalikannya hatman secara wajib itu yuro dilihat apa aksuhu. Kemudian kalau dalil mutawatir dinasakh oleh dalil mutawatir yang lain atau dalil ahad dinasakh dengan dalil ahad yang lain, ini ulama sepakat hal itu mungkin terjadi dan bisa terjadi. Tapi kalau seandainya ada dalil mutawatir dinasakh oleh dalil ahad, hukumnya bagaimana? Lah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau yang mengatakan tidak boleh itu ya karena kekuatan dari dalil ahad itu lebih rendah dari kekuatan dalil mutawatir, sehingga dalil ahad tidak bisa menggantikan dalil mutawatir begitu. Tapi kalau menurut ulama yang memperbolehkan bahwa dalil mutawatir dan dalil ahad ini dipandang kuat itu hanya dari segi hanya dari segi apa ini? Hanya dari segi teks gitu. Mutawatir dan ahad itu hanya dari segi teks. Kalau dari segi dilalah itu maksudnya makna yang dihasilkan darinya itu entah dalil mutawatir ataupun dalil ahad, sifatnya ini ya sama-sama sama-sama hanya praduga gitu, praduga dari manusia untuk mengartikan terhadap dalil gitu. Jadi sudut pandang mutawatir dan ahad lebih kuat mutawatir dibandingkan ahad itu dari segi redaksi, dari segi sanad dan seterusnya yang tentang redaksi dan seterusnya ya. Tapi kalau secara dilalah entah itu dalil mutawatir ataupun dalil ahad, ini semuanya ya bersifat bersifat praduga dari para ulama. Dugaan ulama itu begini, dugaan ulama itu begitu dan seterusnya. Dan karena
sama-sama praduga ya, akhirnya yang namanya dalil mutawatir itu bisa dinasakh oleh dalil ahad. Berbeda dengan kebalikannya, seandainya dalil ahad dinasakh oleh dalil mutawatir, ini juga tidak ada perkhilafan antar ulama. Semua ulama mengatakan hukumnya boleh dan mungkin terjadi.